Itu ini sebuah tantangan baru ya. Dalam kehidupan ini memang kita membutuhkan tantangan ya. Orang kalau tidak tertantang dia tidak akan melangkah dengan baik. Dari kecil sampai dewasa sampai menjelang mati sekalipun kita butuh tantangan. Ya. Puji nama Tuhan. Renungan singkat pada malam hari ini saya akan menyampaikan dari Filipi 2 ayat yang ke-5. Filipi 2 ayat yang ke-5. Ini merupakan sebuah panggilan tertinggi yang perlu kita perhatikan dan merupakan pribadi yang punya hati sama seperti hati Kristus. Ya. Filipi 2 ayat yang ke-5 saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Merupakan pernyataan dari Rasul Paulus yang perlu kita perhatikan bersama, mengajak kita semua untuk berpikir untuk mempunyai sikap hati. Ya. Kalau dikatakan dedication service itu sebuah penyerahan ya. Betul ya. Kalau menyerah itu tentu hatinya itu menyerah. Tidak mungkin dia akan pegang kuat-kuat gini. Tapi dilepas. Ya. Dan kalau kita perhatikan dalam kehidupan itu banyak manusia yang masih kepingin pegang sesuatu. Entah itu ajarannya, entah itu prinsipnya, entah itu pola berpikirnya, entah itu pendiriannya, dia pegang sesuatu. Kalau sudah mengerti waktunya untuk menyerah, nah ini lepas semua. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada seorang ayah itu dia ingin supaya mengajar anaknya untuk bermain piano. Ini pemain pianonya top. Mantap Pak. Ya. Kita beri tepuk tangan saudara ya. Soalnya tangannya lompat-lompat begitu, tidak semua orang bisa kan. Kalau saya suruh lompat-lompat bunyinya nggak ngaco itu nanti, tidak benar ya. Tapi itu ayah ini mendidik anaknya supaya main piano. Satu hari itu saya mendengar di TikTok. Di TikTok sekedar buka TikTok ada orang yang main piano, pinter sekali. Pinter sekali. Nah, terus saya masuk di situ, boleh kamu main satu lagu punyanya Bach. Ya, Sebastian Bach. Yang mana Pak? Kamu pasti tahu. Yang mana yang sukar, mana yang gampang. Kamu pilih sendiri. Dia mainkan itu semua. Bilang hebat kamu. Lah, Bapak ini ingin mengajar anaknya untuk bermain piano. Maksudnya bermain piano seperti Mozart. Nah, lalu apa yang dikatakan Bapak ini pada anaknya? Kamu jangan membentuk pola berpikir yang lain, tapi kamu perlu punya hati seperti hatinya Mozart. Sebab apa? Hatinya Mozart begitu dia lihat nada, pikirannya itu langsung mengembang kemana-mana. Jadi tidak hanya nada satu saja, tapi itu semua akan berkembang kemana-mana. Makanya sama juga ketika kita mau punya hati Kristus, ya, punya hati Kristus, tanamkan dalam hidup kita. Hati Kristus bukan cuma milik pendeta, tapi milik setiap pribadi kita semua. Ya, Bapak Ibu, kalau pendeta bisa ngeyel, tahu ngeyel ya? Ngeyelnya pendeta tuh lebih susah jawab daripada ngeyelnya jemaat, betul ya? Loh ini kok diem aja, betul enggak? Oh iya. Nah, saya menemukan 1.400 pendeta yang suka ngeyel juga. Itu susah itu, ya kan? Tapi untung masih ada yang enggak usah ngeyel, ya. Ini dalam kehidupan kita ini, kita menemukan hal-hal seperti ini. Jadi kalau kita mau menempatkan gerakan-gerakan secara khusus yang Tuhan tanamkan dalam hati kita,
tentu itu akan menjadi bagian berkat yang luar biasa. Karena ayat ini pun mengatakan jelas, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran Kristus. Menaruh pikiran Kristus itu bukan cuma kalau kita senang dipakai, tapi itu merupakan karakter hidup. Karakter hidup. Ya. Bapak Ibu, pelayanan-pelayanan yang kita lakukan dalam kehidupan ini tentu merupakan bagian yang penting untuk kita segera memperhatikan. 3 hal yang perlu kita renungi bersama singkat pada malam hari ini. Pertama, cara berpikir yang baru. Cara berpikir yang baru itu panggilan kita untuk mencapai mindset Kristus. Kalau hatinya Kristus ada pada kita, itu mindsetnya itu pasti ada. Apa yang kita pikirkan dalam pikiran kita ini, ya kan? Nah, dalam ayat ini merupakan bagian yang penting, menaruh pikiran dan perasaan itu sebetulnya dalam bahasa aslinya itu memberikan petunjuk yang kuat, memiliki cara pandang, pola pikir khusus, bukan pola pikir yang kemana-mana, bukan, khusus, terfokus, mengarahkan pikiran dan perhatian pada satu hal yang penting. Keberadaan kita ada di tempat ini, tapi kita bisa berpikir macam-macam, betul ya? Tapi fokus. Dalam rumah tangga, fokus. Dalam pekerjaan, fokus. Dalam pelayanan, dalam ibadah kita, dalam doa kita, fokus. Ini kadang-kadang tidak tercapai. Dan bahkan mungkin kita memiliki sikap batin. Ya, atau cara menilai sesuatu yang beda sekali. Padahal cara batin kita itu menikmati pemilihan yang penting itu barulah akan dapat menghayati. Tadi kita nyanyi panjang lebar, saudara diajak berdiri, pertanyaan, saudara menghayati tidak? Kok diem? Menghayati tidak? Saya sangat menghayati. Capek kaki saya. Oh iya loh. Saudara menghayati nggak? Apalagi ini singer-singer di sini nih, betul capek semua. Main musik juga capek, betul ya Pak ya? Capek. Betul. Sampai saya ditanya tadi sama Pak Stefanus, kepanasan ya? Saya bilang bukan kepanasan sininya Pak. Kepanasan sininya Pak. Ya. Tapi yang jelas itu kondisi kita itu akan punya terfokus kondisi-kondisi tertentu. Makanya dalam bahasa Yunani itu, budaya Yunani kuno itu digunakan untuk menggambarkan orientasi hidup seseorang. Bagaimana dia akan mencapai sesuatu dan apa yang akan diusahakan menjadi pusat perhatiannya, apa yang dihargai, apa yang menjadi motivasi terdalam bagi dirinya. Nah inilah, kata-kata ini menaruh pikiran Kristus itu jadi poin penting. Kata menaruh itu merupakan sebuah penempatan kata yang merubah total pikiran kita. Makanya dalam pernyataan Paulus dalam Roma 12 ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Perubahan total. Bapak Ibu, satu hal yang sangat sukar dalam hidup ini kalau kita dikatakan jangan jadi serupa. Betul ya? Susah banget. Makanya kita harus belajar punya mindset ini, menempatkan. Kalau orang lain itu suka misuh-misuh, tahu ya? Kita tidak mau. Saya ini dipisui orang banyak bolak-balik. Pendeta, ya kan? Pimpinan sinode lagi, dipisui orang. Saya bilang, tidak apa-apa, yang misuh mulutmu loh. Menunjukkan mulut itu juga tidak bertobat.
Kalau saya bales, oh tambah sakit lagi. Tidak perlu, tutup. Makanya pola Yesus itu mindsetnya juga begitu. Salibkan dia. Tapi dia diam. Tidak balas. Kalau kamu anak Allah, turun dari salib. Dia diam. Dia tidak buktikan itu semua. Sampai dia mengatakan, sudah genap. Makanya dalam bentuk seperti ini, kita jangan serupa dengan dunia ini. Pola kita berpikir mesti beda. Ya. Dalam ayat itu pun mengatakan, tetapi berubahlah oleh pembaruan pikiranmu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, dan apa yang berkenan kepada Allah, dan bahkan apa yang sempurna. Kalau mindset ini ada pada kita, kita pasti akan punya kemampuan untuk memikirkan seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kalau dalam bentuk seperti ini gambaran mindset Kristus itu Alkitab juga mencatat. Salomo, ya, dia tidak minta yang lain. Kamu mau punya kekayaan, kamu mau punya kerajaan besar, kamu mau nama terkenal, dia tidak minta apa-apa. Yang dia minta apa? Kasih aku hikmat. Ya, makanya setiap hari kita juga belajar seperti ini ya. Mindset Kristus itu mengajar kita supaya jadi orang yang berhikmat, tidak ada lain. Loh, punya hikmat itu lebih mahal daripada Anda punya akal. Hikmat itu bukan akal. Hikmat itu di luar jangkauan akal. Akal kita itu terbatas, tapi hikmat itu menjangkau luar dari batasan akal ini. Makanya tiap hari minta hikmat, Tuhan kasih aku hikmat untuk menata keluargaku, Tuhan kasih hikmat untuk menata pekerjaanku, Tuhan kasih aku hikmat untuk bekerja, Tuhan kasih aku hikmat untuk melakukan karya-karya khusus dalam kehidupan. Penting sekali itu. Makanya Salomo minta ini berkat hikmat itu dalam hidup. Makanya kalau kita tahu memang ada beberapa penulis Alkitab itu pun mengatakan apa yang kita pikirkan tentang Allah adalah hal yang paling penting tentang diri kita. Tuhan tidak punya fokus yang lain. Tuhan fokus pada hidup kita semua. Dia fokus pada hidup kita. Dia perhatikan kita semua. Demikian pula apa yang kita pikirkan dan bagaimana kita berpikir adalah cerminan dari siapa kita ini yang sesungguhnya. Anda memikirkan apa dalam hidup ini? Ada orang bingung jabatan, ada orang bingung kekuasaan, ada orang bingung keuangan, ada orang bingung pergaulannya, ada orang, apalagi kalau sekarang ngomong, kalau aku gak punya teman, aku ini akan tersisih. Ada gitu kan? Aku mesti menjalin teman banyak. Oh, yang difokuskan teman. Mindsetnya cuma mau punya teman, berkawan terus. Saya bilang itu baik, tapi itu jangan pusat pikiran kita ke sana. Anda punya 1000 teman, dengan satu hikmat yang dibuat Tuhan bagi dirimu, 1000 itu tidak ada artinya. Betul. Makanya kita harus tahu bahwa untuk hal inilah memiliki pikiran Kristus itu adalah panggilan tertinggi yang dapat diterima oleh seseorang. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, mindset Kristus itu diwujudkan dalam kerendahan hati dan pelayanan. Ya, Yesus dipuja, Yesus disanjung, tapi di satu sisi Yesus itu melayani dan rendah hati. Pertanyaan bagi kita juga sama kan? Malam hari ini saya tidak khotbah panjang-panjang saudara ya. Karena kita itu ingin supaya prosesi yang terjadi itu dapat selesai dengan baik dan ini hanya lewat renungan saja kita mau supaya katakan dedikasi hidup kita itu punya mindset ini tadi.
Ya, punya mindset itu. Kalau punya mindsetnya Kristus, kerendahan hati dan melayani itu jadi watak kita. Ya, Anda tidak perlu ditanya, tidak perlu dipaksa, tapi punya hati untuk diwujudkan. Wataknya itu seperti itu. Kemarin saya di Surabaya itu kaum wanita mengadakan perlombaan 17. Menyambut 17. Semua pakai merah putih, merah putih, merah putih. Pertandingan tumpeng juga. Bapak-bapak pertandingan tumpeng itu makan aja. Tapi ibu yang kerja semua. Waduh, pertandingan luar biasa. Selesai semua, gereja kotor. Saya ngambil pel, saya ngepel. Sudah pak. Ya sudah pulang, ini udah jam 9 malam. Pulang, sudah itu ya pulang. Saya sampai di Lawang, rumah saya itu Surabaya Lawang terus ya. Sampai di Lawang itu setengah 12. Pagi-pagi jam 5 sudah harus kendaraan ke Semarang ini. Tapi ya hatinya senang. Karena melayani. Ya, melayani. Mungkin sekali-sekali waktu Pak Stephen mesti ambil vakum cleaner Pak untuk ditunjukkan pada jemaat Bapak melayani itu. Ya kan? Kadang-kadang kita lebih senang merintah atau mengerjakan. Lebih senang perintah ya. Betul? Ibu-ibu suka perintah atau mau kerja sama-sama? Jawaban toh. Gak usah sungkan, kan gitu ya. Atau bapak-bapak juga sama, suka main perintah saja. Perintah. Saya bilang, gak usah perintah. Kalau perintah, saudara cuma mau posisi tinggi kan. Tapi kalau Anda melayani, itu semua akan ikut semua melayani. Yesus, dia dalam pelayanan itu, dia justru berusaha untuk menunjukkan dirinya yang walaupun Allah, tapi dia tidak menunjukkan kealahannya. Dia jadi serupa dengan manusia. Dalam ayat yang ke-5 sampai 8 itu menceritakan jelas, makanya dalam teologi itu kan disebut teori kenosis, pengosongan diri. Bukan artinya dia mengosongkan kemuliaannya, mengosongkan kealahannya, bukan hanya tampilan yang mau merendahkan diri dalam kehidupan ini. Kalau dalam bahasanya yang dulu mungkin Pak Stefanus tahu itu, ya, corpus delicti. Sekarang jangan pakai delicti, corpus Christi. Tunjukkan pribadi Kristus itu loh. Tubuhnya Kristus itu. Tubuhnya Kristus itu untuk apa? Ini semua tubuh Kristus. Untuk apa? Coba tanya, untuk apa? Untuk melayani. Ya kan? Bukan sesuatu yang kita banggakan demi diriku supaya aku terkenal, enggak, tapi untuk melayani. Itu loh ya. Jadi bentuk seperti inilah kita harus belajar bahwa ketika kita mengerti melayani itu dan benar-benar merupakan bagian penting dalam kehidupan kita bersama, tentu itu harus jadi kekuatan yang terus bergulir dalam kehidupan ini ya. Ya memang sesuatu yang diraih atau dipertahankan dengan erat itu jangan sampai terlepas. Ya kan? Coba sama, saudara kalau mancing, terus tahu-tahu dapat ikan besar. Saudara mau lepas pancingnya? Enggak. Pasti akan sudah tahan itu. Tarik itu. Dapatkan. Saya ngajari mahasiswa saya dulu, mancing lele. Ya. Lele itu kalau di kampus lelenya cuma segini-segini. Ya, mancing coba, mancing. Mancing lele segini aja nggak banyak yang bisa dapat. Tapi saya bilang coba pergi ke selokan di belakang kampus itu.
tangkap lele itu. Saudara tahu pulang tangkap lele itu kepalanya 2 kali tangan saya gini nih. Gede banget. Terus saya bilang, mau makan? Ketakutan. Kenapa? Sebab itu di selokan. Selokan itu kan segala macam ada di situ kan. Nah, dan saudara harus tahu kalau makan lele ya. Ini saya pelihara lele juga tahu itu, ngajari anak-anak banyak tuh. Lele itu kalau pakai pelet itu dia datar badannya kalau digoreng. Tapi kalau yang non pelet itu bisa melengkung ini. Sebab apa? Tahu? Sebab apa? Pore. Dia tidak suka itu. Tahu pore itu? Tidak suka. Tapi dipaksa, ya sudah jadi gini, melengkung. Makanya kalau lihat lele yang melengkung, Anda mesti mikir. Ya. Ini nasi kuning ada lelenya enggak? Ya. Oh seperti itu. Jadi dalam kondisi seperti inilah, itu kehidupan praktis kita kan. Iya. Tidak ada yang lain. Coba Anda kalau makan ayam, yang paling enak yang mana? Yang mana coba? Dada, paha, sayap, yang mana? Dada anti kolesterol. Sayap kolesterol tinggi. Kalau saya yang paling nyaman, yang paling enak itu apa? Ceker ya. Saudara tahu? Ceker itu tahu apa? Nginjak segala macam. Tapi ceker yang dilepasi kulitnya dilepasi tulangnya dan kulitnya saja itu malah. Cuma sedotan sekali waktu gitu aja sekali hirup. Nikmat banget itu. Ya kan? Pernah makan dimsum ceker? Pernah enggak? Loh, pernah enggak? Pernah, syukur enggak ajak ke sana kalau gitu. Kalau belum, tak ajak tuh. Supaya tahu. Makan dimsum ceker itu, waduh enak banget. Ada orang yang begitu suka banget itu. Saya waktu di Hong Kong pertama sekali datang turun ke sana, enggak bisa ngomong. Bahasanya orang-orang Konghu itu. Di Hong Kong bahasanya Konghu. Saya mainnya touchstone. Dia tanya. Pakai bahasanya dia. Saya ngerti sih dikit-dikit. Kamu itu orang apa? Dalam hati, aku orang hidup, mau apa lagi? Ayo. Tahu, saya cuma pesan bubur sama telur asin. Keluarnya bukan bubur telur asin. Bubur usus. Wah, ya apa ya makan? Gak cocok. Ya sudah, ambil buburnya, ususnya tak tinggal. Orangnya lihat. Ya PN. Ya. Dan itu memang kenyataan gitu ya. Karena kita tidak punya mindset-nya itu. Ya. Saudara, Bapak Ibu semua, kalau kita melihat apa yang dilakukan dalam kerendahan Kristus, itu dia melakukan 3 hal. Dia tetap mempertahankan tidak mempertahankan haknya. Itu Kristus pertama. Lalu yang kedua, dia menganggap dirinya ini bukan apa-apa. Penting loh. Dirinya bukan apa-apa. Saya ketemu banyak orang itu tidak percaya saya ini ketua sinode, saudara. Memang bukan potongannya. Kalau ketua sinode turun dari pesawat kan yang nyambut itu centeng-centeng paling tidak ada 5. Nah, gitu. Ya kan? Saya malah jalan kaki, enak aja. Pernah sekali itu daripada jalan kaki aku naik kursi roda ya. Dorong kursi roda. Naik kursi roda. Yang jemput sudah gagah-gagah. Lihat loh. Pak Henok naik kursi roda. Bisik-bisik semua. Kursi roda. Begitu kursi roda sampai di depan dia, saya berdiri. Saya bilang, ini hanya untuk meringankan kaki saya supaya nggak capek. Saudara tahu kalau di bandar udara Makassar itu
kita disuruh ngelilingi semua itu bangunan itu semua muter gini. Baru nanti bisa pintu keluar. Dia bilang, ini nggak masuk akal ya. Yang bangun itu pinter tapi kurang pinter. Pinter tapi kurang pinter. Ya, saya pakai kursi roda, masukkan lift, turun, set, langsung keluar loh. Sampai saya bilang sama yang nyurung, yang dorong kursi roda ini, lebih enak gini ya. Jadi nanti saya kalau pulang dari Manado, saya nanti panggil kamu lagi. Ya Pak, mudah-mudahan jodoh kita. Ya memang kita jodoh Pak, jangan khawatir. Itu betul, saya turun dari bis, langsung orangnya sudah di situ. Bilang, nah jodohku kelihatan. Langsung saya duduk di kursi roda, dia langsung bawa. Kalau kita mau supaya mengosongkan diri kita, nah ini, jangan sampai kita memaksakan diri untuk jadi sesuatu yang bukan jadi hak kita. Aku kepingin jadi ini, aku harus jadi gini, aku harus. Jangan. Yesus tidak minta seperti itu. Tapi dia tahu apa yang menjadi tugas dalam kehidupan ini. Sama dengan kita. Pertanyaan juga, apakah kita tahu tugas kita dalam kehidupan ini? Rekan kita ini 7 tahun bangun gereja, diusir-usir terus, tidak boleh ya kan. Ada itu. Sampai saya juga nulis surat ke PGI, saya nulis surat ke BKG, LKI. Ya, saya kasih tahu, ini perlu diperjuangkan, ini perlu diusahakan. Lah, jangan sampai kita diam-diam. Nah iya. Bapak Ibu, saya merintis di daerah juga sama. Sama. Yang paling aman ya di mall memang. Itu kan izin keramaian untuk semua kan. Nah itu, jadi begitu kita mau membangun sesuatu, waduh, nggak bisa tuh, dilawan banyak itu. Sampai gedung yang pernah saya bangun itu mau dirobohkan, saya bilang lah ya jangan dirobohkan. Tahu yang mau robohkan siapa? Bukan orang-orang seberang sana, orang yang dekat dengan kita, tetangga. Betul. Begitu kita masuk di PGI, saya datangi gerejanya itu, sinode itu. Saya kasih tahu, bos, anak buahmu itu begini. Nangis orangnya. Iya, sampai kayak gitu ya Pak. Iya, betul. Menyakitkan buat orang lain. Dia enggak sadar, tapi bukan itu yang saya harapkan. Tapi cobalah kita itu punya hati yang netral, yang bagus gitu loh. Ya, jangan menganggap orang lain itu semua salah. Yang benar dirinya sendiri. Nggak bisa. Dalam 3 kali saya mengikuti amandemen perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Gereja Bethel Tabernakel. 3 kali, 3 periode kali 4 tahun, itu 12 tahun itu. Perdebatannya dahsyat. Ya pendeta ngeyel itu tadi, dahsyat. Enggak apa-apa. Tapi saya bilang belajar netral, mengerti yang baik, supaya kamu bisa memenangkan banyak orang. Yesus tidak mau supaya dalam kehidupan ini memaksakan. Coba dia ketemu dengan perempuan di sumur Yakob, metodenya dia bicara itu metode konseling yang tidak pernah dipikirkan oleh konselor-konselor. Betul. Kalau konselor kan, kamu gini ya, kamu betul gini ya, kamu gini. Kayak interogasi. Dia enggak. Aku cuma ngerti lah siapa dirimu, kamu itu punya suami 5, betul ya? Tidak bisa ditutup. Jadi dalam kondisi seperti ini kita harus belajar, seperti Yesus belajar mewujudkan ini semua dalam pelayanan-pelayanan itu. Betul. Yang ketiga juga Yesus itu merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Mau korban. Ya, sangat viral sekali loh ya di TikTok dan juga di Instagram. Gereja memaksa jemaat korban, tapi pendetanya mewah-mewah, betul ya?
Pernah baca itu enggak? Pernah dengar itu enggak? Loh, ngomong jelas itu loh, enggak apa-apa. Ini penyakit. Ya kan? Makanya jangan sampai kita memamerkan dunia ini lebih penting dari Tuhan. Pamerkan Tuhanmu itu. Itu akan jadi kekuatan yang baru. Supaya sampai di kayu salib, engkau tetap mewujudkan Bapa, Yesus, Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan. Oh, ini penting sekali. Tidak ada hal yang lain. Tampilkan itu. Makanya dalam Injil Matius juga mengatakan, supaya Bapamu dipermuliakan. Itu apa? Ayo coba. Apa coba? Kadang-kala kita, oh Tuhan hebat, Tuhan heran, Tuhan penuh mujizat. Sopo sih nggak ngerti itu. Tahu. Tapi kamu itu siapa? Who are you? Itu loh. Seringkali kita tidak menampilkan Kristus lewat hidup kita ini. Tampilkan Kristus. Kalau terangmu itu bercahaya, Bapamu di sorga dipermuliakan. Ya, puji nama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, mindset Kristus itu membawa ketaatan yang sangat radikal. Taat radikal. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, aku tidak akan gentar. Aku tetap akan menjalankan ini dengan sungguh-sungguh. Saudara pernah diancam? Aku pernah diancam. Kamu mau pulang orang atau pulang baju? Dipegang nih sini. Saya cuma ngomong, kalau kamu ngomong gitu, aku juga ngomong balik buat kamu. Maaf ya, tak pegang bajumu. Keder ya, terus dilepas. Dilepas, dia tak lepas balik, enggak apa-apa. Loh, ini ada tentara-tentara di situ nungguin, tapi orang ini maju ngomong gitu sama saya. Loh, kalau kamu ngomong sama aku seperti itu, aku juga bisa ngomong sama seperti kamu ini, sama. Kamu mau pulang baju atau pulang orang? Kok so banyak mulut? Ya kamu juga jangan banyak mulut. Mulutku cuma satu, mulutmu jangan banyak-banyak. Oh, ini seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau Anda dari Purwodadi di Jawa Timur mau naik ke Bromo, lewat desa namanya Desa Cowek. Desa Cowek, di situ loh saya terjadi itu. Makanya saya tidak berhenti untuk menginjil. Saya pergi menginjil terus sampai naik ke Bromo. Di Tosari itu dari rumah ke rumah saya bawa anak 10. Anak 10. Tugasmu cuma doa, jangan ngomong yang lain. Masuk rumah doa. Bilang, Pak mau didoakan atau tidak? Nggak mau? Keluar. Nggak mau keluar. Kan memang Yesus ngajari gitu kan. Bahkan kebaskanlah kakimu. Kamu nggak usah kebas-kebas, tapi kamu keluar aja. Itu loh ya. Keluar. Loh betul. Keluar. Tapi duduk, ngomong, doa, kopi datang. Diminum enggak? Minum. Makanya sampai jam 2 pagi itu ditangkap Koramil, orang 10 ini enggak pulang-pulang. Saya di rumah ini nunggu. Kok gak pulang-pulang ini, kok kerasan ini lapo. Ya kan? Tahu-tahu telepon jam 2 pagi itu. Om, kami masih di sini. Lapo nang kono? Ya kami ditahan sama Koramil. Ya gak apa-apa lah. Bentar, tak parani. Saya pergi Koramil, saya ngomong, ini orang belum makan loh. Pak Koramil kasih makan enggak? Ya gak ada dana nih Pak Pendeta. Loh kalau gak ada culno. Lapo kok tahan gini gak kok kayak mangan. Ayo pulang no. Langsung diculno, dilepasin. Saudara tahu yang bikin masalah ini juga siapa? Pendeta juga sama. Saya cari, oh ya ketemu pendeta nih. Nggak taunya pendetanya nulis surat sama saya, Pak,
kami dalam kebutuhan khusus, tolong kami dibantu. Wis, cok khawatir. Tak pareni tak bakno beras 5 karung. Ayo sana, kasih. Dia naruh gudangnya, ndak ono gudangnya, taruh di ruang tamu, beras 5 karung, 5 kuintal itu. Saya bilang mangano sampai mati, Pak. Nah, iya, itu gara-gara makan aja orang lain harus dihambat. Ngapain? Itu kan, nah, sudah jalan. Bukan hanya itu saja, saya terus getol. Di Tosari saya menginjil, terus menginjil. Itu Tosari itu di Bromo sana. Ketemu satu dukun. Dukunnya ini bilang, Pak, aku pengen ngomong sampean ngomong. Aku pengen dengar kamu ngomong. Sama nggak apa-apa, ceritai singkat-singkat aja tentang Yesus, tentang mujizat, tentang kasih Tuhan, tentang pengampunan. Terus saya tekankan, kamu perlu enggak pengampunan dalam hidupmu? Dia diem, tapi dia nangis. Dukun nangis. Saya bilang, ayo sembahyang. Setelah didoakan, saya pulang. Minggu depannya saya balik lagi, ketemu lagi sama orang itu. Saya ini kalau nginjil itu duduk di mukanya pasar-pasar itu. Duduk toh di muka pasar itu ada buk satu gitu, saya duduk di situ. Nah ini orang ini datang. Nangis lagi. Pak, ya apa sih? Urip jadi wong sing genah. Hidup jadi orang yang benar, ya apa itu? Wis, mau percaya Yesus? Mau dibaptis? Cuma ditawari tok. Ya Pak, ayo baptis. Saya bawa ke parit. Enggak iso jebur blung. Wis awakmu ndodok jongkok iki lho. Jongkok. Tak tadai airnya, tak kepiur dalam nama Yesus. Selesai, tak doain, kamu jadi alat Tuhan. Betul Bapak Ibu, 15 tahun kemudian, saya itu dengan Pak Adam, yang hari ini gak datang, pergi ke situ, Tosari, saya bilang, aku biasa duduk di depannya pasar sayur ini loh. Aku tak duduk situ. Loh, saya noleh, depannya ini gereja, GSJA. Saya coba maju itu, saya ketok. Begitu pintu dibuka, orang ini langsung bengok. Pak Henok ya? Ya puji Tuhan, awakmu seling. Itu saya. Bilang, ayo Pak masuk. Saya dirangkul, saya doakan lagi, nangis orangnya. Tahu, bilang 15 tahun yang lalu, Bapak baptiskan saya dengan pola yang istimewa, yang tidak pernah seperti orang membaptiskan pada umumnya. Ya syukurlah, yang penting awakmu selamat deh. Jadi pendeta lagi. Betul, tak nangis awakmu sekolah nanti. Iki bukumu, buku teologi semua. Oh tumben awakmu duwe buku teologi. Biyen bukunya buku ramesan. Segala macam itu. Petro Gareng itu segala macam keluar semua di situ. Karena mereka punya ilmu-ilmu khusus untuk menyampaikan itu. Bahkan di Bromo itu saya pernah tamu datang bawa $12.000 hilang total plus. Saya cuma ngomong, ayo wis balekno, wis. Lek kowe gak balekno, wisin awakmu. Saumur hidup sak keturunanmu. Ayo balekno. Saya cuma ngomong sama satu orang, rambutnya segini. Terus akhirnya 2 hari kemudian, tak tinggalin nomor telepon saya, dia telepon saya. Pak Muludin itu nyetir mobil, ketakutan semua. Kita mau sawahmu coba melo mudun, awak di mobil, tunggu di mobil. Begitu saya turun, masuk itu ada 11 orang, rambutnya panjang-panjang gini. Gede badannya. Saya bilang, wes ta baleno. Saudara tahu, $12.000 itu utuh semuanya. Dikembalikan. Sampeyan tahu sing punya iki sapa? Sampeyan tahu? Tuhan itu lihat kamu bawa di mana. Saya tidak sengaja ngomong, kamu simpen di desa yang paling ujung itu toh. Sebab saya sudah keliling tahu semua. Desa paling ujung itu kan. Dia bilang apa? Nggih Pak. Sampean sakti Pak. Duduk sakti, bersaksi yo. Saya bilang, enggak ono sakti nih, tapi yang jelas itu apa yang kamu lakukan ini
bertobat. 11 orang itu saya doakan semua. Dari 12.000 balik lagi, saya kasih $300, sebagian roto, sisanya saya bawa ke Jakarta. Itu rekan-rekan Korea sudah bingung semua, mau pulang enggak punya uang, mau pulang enggak punya, paspornya hilang semua, kunci rumah hilang semua. Itu dikembalikan semua. Bilang ini loh, murahan Tuhan buat kamu. Makanya kalau kita punya hati Kristus, taat radikal ini jadi bagian kita untuk diwujudkan dengan baik. Ya. Dalam ayat 8 sampai 11, dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Berarti begitu mulianya nama di atas segala nama. Tuhan atas segala Tuhan. Loh, ini kalimat-kalimat kata-kata yang sangat penting sekali untuk kita tahu. Ya kan? Makanya dalam bentuk seperti inilah kita harus tahu bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini sampai pada titik kematian. Kita harus bisa mengatakan ketaatanku tidak berubah. Aku mau taat dalam iman, aku mau taat dalam doa, aku mau taat dalam firman Tuhan, aku mau taat dalam persekutuan, aku mau, waduh banyak sekali taat. Jangan sampai kita tidak taat. Ya. Banyak kali orang Kristen susah taat itu. Makanya perlu belajar taat banyak. Supaya mindset Kristus ini pun tertampil lewat kehidupan. Dari situ baru ada kemuliaan. Nama di atas segala nama. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kesempatan kita boleh dapat bersekutu bersama, tentu marilah kita dapat mengerti benar apa yang membuat kita harus dapat melakukan yang terbaik. Alkitab pun memberi gambaran. Stefanus taat, sukar taat, sampai dilempari batu sekalipun dia taat. Tapi dia melihat sorga terbuka baginya. Jangan sampai saudara sakit di rumah sakit, di ICU, saudara tidak kelihatan sorga terbuka bagimu. Sorga terbuka bagi kita itu tidak perlu nunggu waktu di ICU. Betul? Tuh, betul enggak? Betul. Makanya taat itu sampai akhir. Ya, puji nama Tuhan. Ini penting buat kita bersyukur melihat itu semua terjadi. Kekuatan kepada Allah adalah satu-satunya jalan menuju kemuliaan. Bukan ketaatan yang membuat kita terkenal, tetapi ketaatan yang membuat kita hancur dan kemudian dibangkitkan kembali. Taat itu membuat kita hancur. Hancur manusia kita ini. Hancur kesombongan kita. Hancur keakuan kita. Ya, saudara, kalau punya jabatan senang enggak? Saya tuh malah bebannya berat itu. Satu hari naik pesawat Citylink dari Surabaya ke Makassar. Begitu masuk, Pak Adam, saya dan Pak Bambang Kornel, begitu masuk, duduk di depan, kita memang ambil kursi di depan, sebelah kiri, ini yang sebelah kanan, ini ada orang, langsung dia bilang, bapak-bapak masuk, auranya berbeda. Saya pikir-pikir aura itu ambune, apa-apa gitu loh. Mikir-mikir, bapak ini ngomong aura itu apa sih ya? Baunya, kelirnya, apa-apa nih gitu loh. Tapi memang beda. Bapak-bapak ini beda semua. Saya ngomong sama teman-teman, ambun. Tadi pagi awakmu sing gak sabunan sopo. Semua ketawa.
Terus dia ngomong lagi orang ini. Nah, itu loh auranya itu. Bisa tertawa bersama. Padahal dia gak ngerti apa sih tak omong. Ya kan? Tapi dalam kondisi seperti inilah, bentuk kita itu kemana saja. Orang itu, ya gitu loh ya. Coba kalau saudara ketemu Pak Bekti itu ya, kira-kira dari jauh, "Weh brother, halo," gitu? Enggak, pasti nyedek-nyedek langsung dingluk-dingluk, Pak, tolong saya doakan Pak, gitu ya, betul ya? Karena itu auranya. Makanya ini yang di Semarang ini pasti akan deket. Ya sering-sering nanti ketemu sama Pak Bekti juga itu. Karena MPW, MPD, semua ada di Jawa Tengah, hadir di sini. Konco-konconya banyak Pak. Pak Stefanus tidak sendirian ya. Nah jadi marilah kita boleh tetap semangat gitu loh. Bapak Ibu tidak sendirian, temannya banyak. Kalau mau ribuan ada tuh Pak Enoch Edi jemaatnya 1.000, ya kan? Terus Pak Subekti jemaatnya 2.000 lebih. Pak Ketua MPD ini jemaatnya 2.000 hilang nolnya 1. Ya enggak apa-apa, nanti lama-lama bisa begitu. Enggak usah kaget. Iya. Semua pelayanan kita itu disenangi orang. Dari mana? Yaitu tadi, dengan ketaatan yang radikal itu membangun hidup kita dengan sungguh-sungguh ya. Kalimat terakhir yang saya sampaikan, miliki hati Kristus. Bukan tentang menjadi seperti Dia dalam kuasa, tetapi menjadi seperti Dia dalam kerendahan dan ketaatan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom, selamat malam pejabat gerejawi Sinode GBT, tamu undangan, dan jemaat Way of Life Church. Terima kasih kepada Pendeta Dr. Henok Sutopo MTH atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi fondasi yang kokoh bagi gereja kita ini. Perkenalkan, saya Jayden Lim, selaku pembawa acara dari Service Director Ministry, yang akan memandu seluruh rangkaian ibadah pada malam hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki prosesi penabisan pejabat gerejawi dan peresmian GBT Way of Life Church Semarang. Kami mengundang Bapak Pendeta Stefanus dan Ibu Pendeta Muda Lizzie Palupi untuk hadir di depan. Silakan nanti mengikuti janji pejabat dari pejabat gerejawi Gereja Bethel Tabernakel. Janji pejabat gerejawi Gereja Bethel Tabernakel. Dengan anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus, saya siap melaksanakan tugas memberitakan Injil, menggembalakan domba-domba yang dipercayakan, dan sebagai pejabat gerejawi Gereja Bethel Tabernakel dengan satu, menjunjung tinggi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja. Dua, taat dan berpegang teguh kepada Alkitab, satu-satunya firman Tuhan yang memiliki otoritas tertinggi. Tiga, taat kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta kode etik Gereja Bethel Tabernakel. Empat,
berusaha dengan bantuan Roh Kudus berusaha dengan bantuan Roh Kudus menjadi teladan dalam kehidupan menjadi teladan dalam kehidupan keluarga, keluarga, gereja, dan masyarakat. gereja, dan masyarakat. Mulai hari ini, Mulai hari ini, esok sampai Maranatha, esok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus datang kembali. Kami mohon kesediaan dari Bapak Ketua Umum untuk hadir menahbiskan kedua pejabat gerejawi menjadi pejabat gerejawi. Saya mengundang kita berdiri bersama-sama. Berdasarkan janji saudara sebagai pejabat gereja Bethel Tabernakel yang diucapkan di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan di hadapan jemaatnya, maka saya selaku Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Gereja Bethel Tabernakel pada hari ini, hari Rabu, 12 Agustus 2026, menahbiskan saudara-saudara sebagai pejabat gerejawi Gereja Bethel Tabernakel. Arahkan tangan Anda. Bapak, Engkau menempatkan kedua saudara kami dalam jabatan dan tugas sebagai gembala jemaat di tempat ini. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau melengkapi dengan hikmat, melengkapi dengan kuasa Roh Kudus, melengkapi dengan kemenangan-kemenangan iman, melengkapi dengan berkat-berkat rohani, supaya dapat menumbuhkan iman jemaat sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam setiap pemberitaan, dalam setiap doa, dalam setiap karya yang dibuat, biarlah Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita ucapkan sama-sama. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Sekali lagi, Ambil dari arahkan tangan kita kepada kedua saudara kita ini. Saya minta Pak Henok Edi untuk berdoa. Ya udah balikin sini. Sini. Yang mana? Hah, perlu. Ini. Lutut ya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan doakan secara khusus untuk Bapak Gembala. Bapak kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur di hari yang sangat istimewa ini. Kami yakin Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau punya rencana yang terbaik untuk gerejamu. Karena itu Bapak kami tabiskan hamba-Mu sebagai Gembala Sidang, Bapak Pendeta Stephen Lim, dan didampingi oleh Ibu Pendeta Muda. Biarlah Tuhan kami serahkan sepenuh mereka dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami tabiskan. Haleluya. Amin.
Mik. Cek. Baik, puji Tuhan. Selanjutnya pemasangan stola bagi kedua pejabat gerejawi. Bapak Ketua Umum juga akan menyerahkan anggaran dasar anggaran rumah tangga Sinode GBT. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.